Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sekitar 3.100 hektar lahan di Kabupaten Penajan Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan pengumuman ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober dini hari. Saya laporan rutin kepada Bapak Presiden soal isu-isu pertanahan aja. Apa aja pengen dilaporkan? Wah ya kalau pekerjaan saya kan banyak banget ya. Namanya juga tanah sama tata ruang. Termasuk tata ruang gedung Ainus, itu kan nggak saya laporkan juga. Termasuk tata ruang gedung mana kamu? Dari mana kamu keluar? Dari Tribun, Pak. Nah, termasuk tata ruang gedung Kompas itu kan saya laporkan juga. Tata ruang kan. Termasuk melaporkan status sertifikat tanahnya Kompas gitu kan. Jadi laporan rutin, Pak. Ada yang khusus, Pak? Mungkin ada yang lebih di laporan tersebut? Oh, enggak ada yang khusus. Umum-umum aja. Umum-umum aja. Umum-umum saja. Kemarin habis Kejagung apa saja, apakah termasuk dilaporkan ke Pak Prabowo hari ini? Yang tadi, yang Kejagung kan kita menyamakan frekuensi tentang pemberantasan mafia tanah. Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar tanah yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah, ini memang potensi tumpang tindih. Nah, karena potensi tumpang tindih itulah saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah. Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar itu. Yang setiap ada konflik itu saya lihat itu selalu saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang. Ini harus mau nggak mau kan harus kita selesaikan ini. Kalau toh nggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi tinggal 1 juta atau berapa, supaya apa potensi konflik dan sengketa pada kemudian hari itu menurun. Kalau nggak selesai kan akan konfliknya akan terus menerus. Yang 6,4 juta itu tuh kebanyakan di pulau mana, Pak, atau daerah mana? Yang tumpang tindih merata tuh. Lalu soal mafia tanah kan saya kemarin udah ngomong. Saya minta kepada APH supaya dikenakan pasal berlapis. Tidak hanya tidak pidana umum atau tidak pidana korupsi, tapi kan TPPU-nya itu untuk efek jerah. Pak, terkait pembebasan lahan di IKN itu dijawab ini seperti apa, Pak? Kalau IKN kan kewenangannya IKN, otoritas IKN. Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Nah, itu kita bebaskan, kita perkarakan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di PPU di Pasir Penajam Utara kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar. Itu untuk kepentingan saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ yang di luar sekitar area IKN, bukan di kawasan IKN tapi di luar area IKN. Karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya otorita IKN. Pak, yang sebelumnya kan ada 2.800 hektar Pak yang dibilang masalah di IKN, Pak, itu termasuk untuk lahan tol sama bandara, Pak. Itu penyelesaian. Oh, sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Sebelumnya kan disebutnya masalah, Pak. Bukan masalah. Jadi gini loh, itu HGU.
HGU-nya habis, diambil alih. Memang kalau habis diambil alih negara. Yang lama keberatan diambil alih, kan? Kemudian yang lama keberatan diambil alih, ada sebagian penduduk menempatin. Ya, kan? Ya, tinggal yang menempatin. Kalau itu rakyat, kan ada kewajiban 30% tanah yang dikelola oleh land bank itu harus dibuat reforma agraria. Jadi orang yang menempati, yang katakanlah orang yang sudah lama menempati di situ, yang mengklaim di situ, tinggal diatur, dikasih bagian dilegalisasi untuk land reform atau land pembagian land reform. Land reform ada dua strategi kan, dikasih tanah atau mereka udah kadung menduduki dilegalisasi. Nah, karena mereka udah kadung menduduki dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah. Karena kalau land reform kan jumlahnya nggak boleh banyak, nggak boleh hektar-hektaran. Mungkin hanya setengah, kalau untuk mungkin setengah hektar, seperempat hektar. Kalau lahan pertanian mungkin maksimal 5 hektar dan sebagainya. Kalau untuk land reform. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.